Hilir mudik perahu motor di aliran sungai menjadi pemandangan utama di sini. Sejak dahulu hingga kini perahu motor masih menjadi transportasi utama. Tidak ada pilihan lain. Meski jalur darat telah dibuka, namun aksesnya masih sulit dilewati. Di sini memang terdapat bandara perintis yang bisa didarati pesawat kecil seperti Twin Otter. Tapi penerbangannya masih sangat terbatas dan tergantung akan cuaca. Di tengah berbagai keterbatasan dan sulitnya akses, masih ada hal yang selalu dirindukan di sini. Hijaunya hutan belantara, indahnya batu dinding di tepi aliran sungai, belayan hangat riak-riang udang dan riang panjang, serta senyum ramah masyarakat yang berbudaya. Inilah Mahakam Hulu, kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur. Pintu gerbang ini menjadi saksi keberadaan Kabupaten Mahakam Hulu hingga memasuki usianya ke-4 tahun untuk melakukan berbagai pembangunan di sini. Kabupaten Mahakam Hulu memang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Ini terlihat dari berbagai akses dan juga berbagai pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Aliran Sungai Mahakam masih menjadi satu-satunya jalur transportasi yang dimiliki oleh kabupaten ini. Dan dalam Indonesia Membangun kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan dan juga pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Mahakam Hulu. Wilayah pedalaman dan perbatasan selalu identik dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Infrastruktur, fasilitas umum, listrik, jaringan komunikasi, dan berbagai kebutuhan lainnya selalu menjadi persoalan utama. Mahakam Hulu kini memang telah berubah jika dibandingkan dengan beberapa tahun silam sebelum menjadi daerah otonomi baru. Pertumbuhan perekonomian masyarakatnya mulai menggeliat, meskipun perlahan tapi pasti. Sampai puluhan, Apalagi yang besar ya. besar kan? Oh, manis ya. Aktivitas pasar tradisional yang merupakan salah satu bagian dari indikator kemajuan suatu daerah mulai terlihat meskipun masih sangat sederhana. Masyarakat yang mengadu nasib sebagai penjual di pasar, tidak semuanya pendatang. Masih ada penduduk setempat yang juga turut berjualan. Seperti Ibu Petuyan, yang mengaku telah berjualan di sini sejak 2 tahun silam. Meski sayuran yang dijual terbatas karena hanya menjual hasil kebun sendiri, Ibu Petuyan tidak patah semangat demi tetap bertahan hidup. Memang agak maju
maju sekarang. Pernah buka pasar baik muda kan, nah maka kami di sini banyak betul terbagi enggak. Kalau bisa kan ya bantuan modal aja kalau bisa. Di sini, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakatnya didatangkan dari Kabupaten Induk, Kutai Barat. Walaupun komoditas pertanian setempat sudah mulai dikembangkan, namun masih sangat terbatas. Ya, pasar menjadi jantung kehidupan masyarakat karena setiap harinya masyarakat mengandalkan kehidupannya dari keberlangsungan pasar di sini. Pertumbuhan perekonomian juga bisa terlihat di sini. Di Ujo bilang sudah ada pasar yang disiapkan oleh pemerintah, namun kondisinya masih sangat sederhana di sini ya. Hanya ada beberapa orang yang kemudian menggeluti sebagai penjual sayur dan penjual bahan pokok. Namun sebagian dari kebutuhan pokok ini masih harus didatangkan dari Tering, Kabupaten Kutai Barat. Ini artinya masih ada tugas dari pemerintah untuk menyiapkan lahan pertanian, kemudian juga bidang-bidang lainnya untuk mensupport kehidupan yang berlangsung di Ujo Bilang. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonomi baru untuk mampu beranjak dari ketertinggalan memiliki tantangan yang cukup besar. Penyediaan infrastruktur khususnya jalan darat yang menghubungkan 5 kecamatan, Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat topografi daerah ini medannya sangat berat. Banyak pegunungan dan sungai yang harus dilewati. Saat ini pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tengah fokus menyelesaikan jalan darat dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu. Dari total pekerjaan sepanjang 128 km, pemerintah Kabupaten Mahulu hanya mengerjakan 64 km. Selebihnya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Panjang jalan 128 km yang dikerjakan ini baru menghubungkan dari Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat hingga ke ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Bagun. Sedangkan untuk menjangkau wilayah kecamatan paling ujung yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, yakni Long Apari, pemerintah harus membuka akses jalan darat sepanjang 263 km. Nah, kami mendukung memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan jalan, maka saya sendiri telah melakukan tracking menggunakan GPS, tracking akses antar kampung-kampung di Kecamatan Apari itu khususnya, dan hasil tracking itu sudah saya serahkan ke Bapeda. Selain ke Bapeda, saya juga serahkan ke Berwijaya, di mana Berwijaya ini punya hubungan kerjasama dengan Bapeda Kabupaten Mahakam Ulu dalam membuat perencanaan. Jadi hasil perencanaan tracking jalan itu yang direkomendasikan oleh Berwijaya Malang, maka itulah yang dikerjakan oleh dinas teknis yang ada di Mahakam Ulu, dalam hal ini dinas PU. Nah, kunci keberhasilan kalau menurut analisa kami masyarakat sederhana saja, bahwa Mahakam Ulu ini butuh konsultan yang profesional. Supaya dalam konstruksi pembangunan itu, kemudian pembukaan jalan itu tidak lagi tambal sulam atau sesudah jadi beton baru dibongkar lagi. Nah, kami berharap bahwa peningkatan jalan itu tetap dilakukan secara berkesinambungan, dan kami berharap bahwa perlu dipercepatkan
bahwa Kecamatan Longapari membutuhkan akses itu secepatnya karena kita mau bebas dari tegangan alam ini. Kalau sudah banjir begini, nanti arus transportasi kita macet karena tidak berani melewati riam-riam yang sulit karena ketika air besar. Nanti kalau musim kemarau tiba, juga armada angkutan sungai ini tidak bisa beroperasi karena dangkal. Nah, jadi kita bagaimana upaya kita dengan pemerintah yang punya hubungan atau relasi ke pemerintah pusat, bahwa pemerintah tangguh selain punya uang, punya keahlian, dan tinggal perencanaannya sudah ada dan dilakukan pekerjaan. Akses jalan darat menjadi prioritas pembangunan di Mahakam Ulu. Karena akses jalan darat berdampak besar terhadap kemajuan daerah ini. Tanpa mengesampingkan pembangunan di sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan seluruh pelayanan publik. Jauhnya jarak antar kecamatan dan kampung di Mahakam Ulu menuntut pemerintah daerah harus melakukan beragam inovasi agar pelayanan publik yang disediakan mampu menjangkau seluruh masyarakatnya. Kabupaten Mahakam Ulu dan disaksikan oleh Guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada ulang tahunnya yang keempat meluncurkan program Gerakan Pembangunan Masyarakat atau Gerbang Emas. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah peluncuran Gerbang Emas oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Program ini merupakan upaya menyejahterakan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kampung Longpangai 1 dari Kecamatan Longpangai. Dan yang terakhir, kami meluncing program Gerbang Emas, yaitu Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera di Mahakam Ulu. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pemberian anggaran dana ADK untuk masing-masing kampung, mulai dari 3 sampai 6 miliar. Ini program digunakan untuk peningkatan kualitas lingkungan kampung yang diberikan kepada kampung untuk dikelola sendiri. Kemudian ada program Puskesmas Apung. Ini program ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Mahakam Ulu. Kemudian ada Government Mobile. Government Mobile ini adalah kegiatan untuk menata administrasi kependudukan, ya, mulai dari pembuatan EKTP, kemudian pencatatan sipil, perkawinan sipil, kemudian pengurusan sertifikat lahan atau tanah. Pencatatan administrasi kependudukan ini dikelola oleh Dinas Dukcapil, kemudian untuk penataan agraria itu dikelola oleh kita bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menata administrasi pertanahan di Mahakam Ulu. Kemudian yang terakhir ada speed gratis, tapi yang bisa dilaksanakan tahun ini adalah masih program subsidi ongkos angkut orang. Nah, itu yang bisa dikerjakan karena kita belum dapat payung hukum yang bisa kita pakai untuk menerapkan program speed gratis. Ya, kami mohon maaf kepada masyarakat dalam hal ini karena pada awalnya kita janjikan speed gratis, tapi kita belum bisa menemukan payung hukum yang bisa untuk kita melaksanakan program speed gratis. Jadi yang bisa jalan dulu kita subsidi dulu, memberi
bantuan kepada masyarakat di sisi transportasi dengan membantu meringankan ongkos angkut mereka, biaya transport. Gitu. Membangun daerah otonomi baru, Kabupaten Mahakamulu tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah kabupaten. Daerah ini masih membutuhkan perhatian, tidak hanya dari kabupaten induk dan provinsi, namun juga pemerintah pusat. Tentu saja di DPR RI kita harus membuat suatu regulasi yang tidak menyamaratakan model-model alokasi, baik itu DAU maupun juga DAK. Saat ini DAU sudah dibuat dengan satu formula yang baru. Jika sebelumnya hanya menghitung jumlah penduduk, sekarang DAU juga memperhitungkan luas wilayah. Kemudian juga ada dana alokasi khusus yang bersifat afirmasi. Bagi daerah-daerah seperti Mahakamulu, apalagi yang memiliki kecamatan perbatasan, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan dana alokasi khusus yang tidak diberikan kepada daerah lainnya. Nah, itulah mungkin bentuk-bentuk support, dan kita juga ingin alokasi dana desa dan lain-lainnya juga sedemikian rupa bisa diterima oleh masyarakat dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tentu saja dengan formula yang menguntungkan daerah-daerah pedalaman dan perbatasan seperti Mahakamulu ini. Empat tahun bukanlah waktu yang panjang untuk membangun Mahakamulu agar mampu beranjak dari ketertinggalan dan sejajar dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyaksikan kemenangan sebagai UMM. Seperti aliran sungai Mahakam di daerah hulu, arus yang deras, berliku, dan ganasnya riam tidak dapat dihindari. Begitulah Mahakamulu, daerah ini masih harus menempuh jalan panjang berliku serta menghadapi sejuta tantangan. Namun demikian, pencapaian Mahulu di usia 4 tahun ini setidaknya sudah dapat dirasakan. Biarlah tarian dan nyanyian menemani perjuangan masyarakat Mahakamulu. Inilah Mahakamulu, kabupaten berbudaya yang tengah menata langkah di usia belia. Ayo Raffi, kunci lagunya harus ikut nyanyi, ayo.